Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Tarot Reading kali ini, kita akan membahas tentang kabar bahagia. Jadi kira-kira kabar bahagia apa sih yang kemungkinan akan menghampiri kalian? Ingat ya bahwa saya adalah intuitive reader, jadi membaca kartu bukan hanya dari arti tiap kartu, tapi dalam pembacaannya juga menggunakan intuisi. Jadi kalian silahkan ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Karena ini general reading, jadi energi yang diambil itu kan kolektif ya. Memang tidak harus resonate untuk semua orang dan tidak juga harus cocok di semua poinnya gitu. Jadi silakan ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak, oke? Lalu apapun hasil dari general reading, kalian tetap punya tanggung jawab untuk memutuskan hidup kalian sendiri. Pilihan hidup kalian sendiri, oke? Jadi ini silahkan disikapi dengan bijak saja. Kalau ada hal yang sekiranya cocok untuk kalian, bisa kalian jadikan pertimbangan. Oke, itu aja. Langsung kembali ke kartu, silahkan pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Dan cek di description box, di situ ada timestampnya, oke? Apakah kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3, kartu nomor 4? 1, 2, 3, 4, oke? Kita langsung ke kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 ya, grup 1. Di sini ada Wheel of Fortune, The World, Four of Wands, The Star, The Moon, Page of Wands, The Emperor, Two of Swords, Page of Earth atau Page of Pentacles, kemudian ada Ace of Cups, atau ya itu. Kemudian ada Hierophant, ada Ten of Wands. Oke, kalau dari kartu ini, kira-kira kabar baiknya, ini karena general reading, jadi saya menyebutkan beberapa kemungkinan. Kalian tidak harus mendengarkan semua hal itu. Tidak semua poin itu harus kalian dengarkan sebagai kabar baik. Bisa jadi sebagian untuk kalian, sebagian untuk yang lain, oke? Oke, di sini dari kartu ini kelihatannya ada cinta baru ya. Kalian bisa jadi udah kenal orang ini, atau orang ini sedang on the way menuju hidup kalian. Jadi kalau yang saya lihat sih, di oracle-nya juga kelihatan bahwa kemungkinan kalian itu agak underestimate ya, atau kalian itu ada kekurangan kepercayaan terhadap yang namanya love life kalian gitu. Jadi ya di sini kayak semacam kepercayaan yang luntur terhadap kisah cinta yang indah gitulah kurang lebihnya, oke? Mungkin ini tidak lepas dari past life. Kok past life sih? Bukan past life sih ya. Maksudnya ya masa lalu. Masa lalu di sini tuh ya hubungan kalian yang kemarin-kemarin ini yang mungkin tidak memuaskan buat kalian, sebagian mengecewakan, sebagian mengecewakan dan tidak sesuai ekspektasi lah, yaitu mengecewakan ya. Cuman maksudnya gimana ya? Tidak sesuai ekspektasi itu mungkin bukan tipenya, bisa jadi kayak gitu. Kalau mengecewakan ya memang orangnya terlalu mengecewakan, bisa jadi seperti itu, oke? Jadi di sini saya lihat sebagian dari kalian juga sudah mau ke arah serius ya, yaitu kalau di Indonesia kebanyakan ya pernikahan ya. Jadi sebagian dari kalian kemungkinan ini sudah dekat dengan yang namanya pernikahan. Langkahnya sudah semakin dekat ke pernikahan. Dan sosok orang yang akan menikah sama kalian itu adalah orang yang sangat bisa kalian andalkan, yang sangat melindungi kalian. Memang kelihatannya agak terlalu posesif. Sorry, ralat. Maksudnya gini, dia tuh terlalu protektif dan sedikit kelihatan jadi terkesan posesif. Gimana ya? Ya gitulah intinya. Jadi yang sebenarnya nggak terlalu posesif sih, cuman ada sedikit kesan seakan dia itu sedikit posesif, sedikit aja gitu. Tapi protektifnya itu lumayan besar ya di sini. Bedanya protektif sama posesif kalian pasti udah tahu lah ya.
Protektif itu mereka itu ingin melindungi kalian, memastikan kalian itu baik-baik saja dan tidak ingin kalian itu kenapa-kenapa atau mengalami hal buruk atau ada orang yang menyakiti kalian. Nah, mereka ini nggak mau seperti itu sehingga mereka jadi super khawatir dan overprotective tadi. Cuman kalau posesif itu biasanya sudah ada kecenderungan, kalau buat saya ya, ini kan masalah pengertian aja ya, pengertian posesif itu apa. Tapi kalau saya melihat kalau posesif itu dia sudah ke arah yang ini ya, apa namanya, udah nggak relevan lagi gitu. Maksudnya itu sudah membatasi banget yang namanya kebebasan orang berekspresi kalau posesif itu. Jadi posesif itu ada unsur tidak sehatnya ya. Unsur tidak sehatnya bisa jadi dia terlalu super cemburuan, terlalu merasa insecure, takut kehilangan orang yang dia sayang, dan dia merasa insecure sama dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena dia takut gitu, ada orang yang bisa menyaingi dia, lalu dia takut kehilangan pasangannya. Nah, disitulah akhirnya dia tidak bisa mengendalikan apa benih-benih posesif itu. Akhirnya jadi ya keluarlah sisi posesif yang bisa jadi terlalu besar atau berlebihan, tergantung setiap orang menguasainya bagaimana ya. Kita kan punya yang namanya free will, atau sebenarnya kita kan punya kemampuan untuk menguasai diri kita sendiri gitu. Apakah rasa insecure-nya itu terlalu menguasai dia, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan sifat posesifnya itu. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi kalau posesif itu justru dia sudah tidak objektif lagi, karena hal yang sekiranya bisa membuat pasangannya itu berkembang, yang baik buat masa depan pasangannya, itu sudah tidak dia pikirkan. Yang penting dia tidak kehilangan sesuatu yang dianggap itu miliknya. Nah, itulah menurut saya posesif udah ke arah yang kurang sehat dan tidak objektif gitu loh. Tapi kalau protektif, dia itu memang tulus ingin melindungi gitu. Seperti itu sih. Dia yang penting itu kalian itu tidak kenapa-kenapa, orang yang dia sayangi itu tidak kenapa-kenapa, itu aja. Dia nggak terlalu memikirkan dirinya sendiri terkadang seperti itu. Oke, jadi di sini pasangannya itu tadi orang yang cukup powerful, kemudian pelindung ya, jiwanya pelindung. Lihat aja The Emperor di sini, jiwanya pelindung, jangan macam-macam sama pasangan gue gitu, semacam kayak gitu. Kemudian ya ini bisa cewek dan bisa cowok, karena ada perempuan atau wanita yang memang jiwanya pelindung gitu dan cenderung dominan. Dominan itu belum tentu pelindung sih, tapi di sini pelindung dan dominan gitu, seperti itu. Dan dia berusaha untuk melindungi pasangannya itu bukan hanya dari serangan fisik ya, tapi bisa jadi dia selalu membela pasangannya, mensupport pasangannya, kemudian menguatkan pasangannya, memberikan kepercayaan bahwa pasangannya itu bisa melalui ini, bahwa mereka bisa melalui hal tersebut bersama-sama. Jadi itulah kepercayaan dan pembelaan itu juga bisa jadi sebuah perlindungan dari seseorang gitu. Seperti itu. Oke? Pasangannya kemungkinan seperti itu. Kemudian pasangan kalian itu orang yang memastikan kalian tuh aman. Aman bukan hanya dari serangan serangan apapun ya maksudnya, tapi aman dalam hal materi atau finansial. Jadi memastikan bahwa kalian itu nggak harus takut kelaparan, nggak harus takut kekurangan, karena mereka ini punya jiwa untuk memastikan hal itu aman gitu. Jadi mereka ini jiwanya memang jiwa yang ingin selalu diandalkan gitu. Mereka memastikan mereka itu bisa diandalkan oleh orang-orang yang mereka sayangi, mereka cintai. Ini bukan hanya kalian saja, mungkin bisa jadi kalau dia punya keluarga yang dia cintai, dia bisa seperti itu sama keluarganya itu gitu. Jadi itu salah satu karakternya, beberapa karakternya maksudnya ya. Ya karena memang dia suka aja gitu kalau orang yang dicintai itu bahagia gitu, senang membahagiakan orang, tapi orangnya orang yang memang mereka cintai gitu.
Kemudian, nah, di Ace of Cups ini kalau yang saya lihat, orang ini memang cintanya atau perasaannya tuh tulus. Dia itu serius. Jadi bukan orang yang bermain-main atau hanya ingin mempermainkan perasaan kalian aja. Atau bermain-main sama diri kalian aja gitu. Kemungkinan seperti itu. Pertemuan kalian sama orang ini bisa jadi sebelumnya tidak sengaja. Seperti itulah ya. Tidak sengaja itu gini. Dia bisa aja memang orang baru, relatif baru dalam hidup kalian. Bisa juga mungkin dia itu sudah kenal dengan orang yang kalian kenal, tapi pertemuan kalian ini memang tidak diduga gitulah gitulah gitulah, oke. Kemudian, nah itu tadi kabar bahagianya salah satunya cinta yang kemungkinan akan berakhir di pernikahan sih, dan langkah ke pernikahan itu sudah lebih dekat. Itu kalau yang saya lihat di sini. Oke, itu kabar bahagia pertama kali ya. Kalau kalian memang mau menikah ya, itulah kabarnya, oke, kabar bahagianya. Semoga resonate kalau memang pengen nikah ya. Kemudian keduanya, orang yang datang itu bukan orang yang tidak bisa diandalkan, tapi justru yang punya karakter yang tadi saya bilang super lah untuk menjadi seorang pasangan. Dia super sekali, super. Dia orang yang cenderung lebih banyak memberi daripada menerima, kayaknya gitu deh. Kayaknya kalau sama orang yang dia cintai itu dia cenderung ingin memberi. Kalau kalian memberi sedikit sama orang ini, dia itu akan mengapresiasi dengan pemberian yang lebih banyak dari yang sudah kalian berikan. Karena memang jiwanya itu jiwa ingin memberi pada yang dia cintai gitu. Itu kabar baik kedua ya. Jadi menikah kalau nggak sama orang yang menyenangkan buat apa? Itu kan bukan kabar baik juga. Tapi kalau sama orang yang menyenangkan itu bisa jadi kabar baik. Jadi dua kabar baik, oke? Kemudian di sini kalau saya lihat ada di antara kalian yang sudah lama menginginkan sesuatu. Cuman kalian tidak percaya diri dengan apa yang kalian inginkan. Kalian tidak punya kepercayaan bahwa diri kalian bisa melampaui itu atau mendapatkan hal itu. Jadi kalian hanya memendam keinginan itu dalam hati. Tapi diam-diam itu mungkin kalian sudah sadar atau tidak sadar berjalan ke arah situ, memanifestasikan hal itu. Cuman ya itu, harapan itu cenderung kalian simpan sendiri gitu. Seperti itu. Nah, kalau kalian punya ya harapan yang awalnya kalian tidak percaya kalian bisa mendapatkan hal itu, hanya kalian simpan sendiri, ini kalian di sini, kemungkinan kalian bisa mendapatkan kesempatan atau jalan ke arah situ gitu. Maksudnya ada pintu terbuka ke arah situ gitu. Itu kabar baik selanjutnya. Ini buat kalian. Jadi kalian gak harus menerima semua kabar baik ini ya. Karena ini general reading collective energy, tidak harus semuanya kalian ambil. Tapi kalau kalian bisa mengambil semuanya ya bagus. Maksudnya syukurlah ya gitu. Keberuntungan buat kalian gitu. Tapi kalau enggak ini bagi-bagi gitu. Oke, jadi kemungkinan kalau yang saya lihat di sini ada sebuah impian yang terpendam yang mungkin sudah lama kalian inginkan, dan itu mulai menunjukkan titik terang, mulai ada harapan yang lebih besar sehingga kalian lebih percaya lagi untuk ke arah situ, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya kalian benar-benar mendapatkan itu seutuhnya. Itu kalau yang saya lihat di kartu ini, oke? Kemudian nah di sini kalau yang saya lihat ada sebuah harapan yang kalian inginkan. Itu tadi, harapan itu bisa jadi dalam pekerjaan, keuangan, kesempatan lain di luar sana, di luar percintaan, dan bisa juga di percintaan itu sendiri atau keinginan untuk menikah misalkan. Harapan itu, nah kalau yang saya lihat di sini ini ada ya. Kan tadi saya udah bilang dari sini, dan sini itu ada kesempatan. Nah, di sini kelihatan, ini memperjelas lagi sih, maksudnya hanya mendukung kartu yang lain bahwa harapan itu mulai terlihat jelas di depan kalian.
gitu. Kalian mulai dapat jawabannya. Kalian hanya perlu fokus. Dan saya bilang di sini arah ke situ. Kalian sudah melihat pintu itu terbuka, tapi untuk melewati pintu itu di sini ada Ten of Wands. Usaha yang harus dilakukan tidak mudah. Artinya apa ya? Jalan atau apa ya? Jalan atau pintunya sih sudah terbuka, kalian sudah bisa lihat, ini udah nggak mencari-cari lagi, tapi sudah kelihatan di depan mata kalian, hanya radius berapa beberapa langkah gitu lah, beberapa langkah kehidupan maksudnya. Tapi kalian sudah melihat itu, kalian hanya perlu berjalan ke arah sana kalau memang itu yang kalian inginkan. Nah di sini untuk berjalan ke arah sana, apa namanya, hambatan ya. Hambatannya sebenarnya kalau dibilang susah banget sih nggak juga, cuman banyak hal yang harus kalian kerjakan iya gitu, sehingga effort dan tenaga yang harus kalian luangkan di situ cukup besar gitu. Kalau memang ini tentang pernikahan, mungkin untuk persiapan pernikahannya atau merealisasikan pernikahan itu cukup panjang liku-liku, tapi bukan berarti kesulitan yang sulit banget, nggak juga sih. Ya sulit itu relatif ya, cuman lebih capek itu aja. Yang saya lihat sih di sini lebih capek, tapi selalu ada jalan, selalu ada jawaban. Jadi nggak susah-susah mikir sampai stuck itu, sampai berada di level stuck itu saya sih lihatnya tidak gitu. Macam-macam. Ya masalah itu kan macam-macam, bisa jadi mungkin masalah jarak, masalah persetujuan di antara kedua belah pihak. Tapi kalau dari kalian sendiri sebenarnya sudah tidak ada masalah, karena kan yang penting kan kalian sendiri. Kalau kalian merasa nyaman dan tidak ada masalah satu sama lain dan sudah bisa hidup berdua gitu, sebenarnya keluarga atau orang lain itu hanya semacam pendukung aja, pendukung lewat ya kalau memang butuh restu mereka ya terserah gitu. Cuman misalkan mereka itu nggak sependapat, selama kalian bisa hidup berdua sebenarnya buat saya sih cukup ya, karena kalian juga tidak akan hidup terus-terusan sama misalkan sama orang tua kalian, kan nggak juga, atau sama keluarga besar kalian yang lainnya, nggak juga gitu. Yang penting kan ya apa yang kalian lakukan sebenarnya tidak salah, karena orang tidak harus pendapat gitu, itu pertama. Kedua, yang menjalani itu kalian, yang penting kalian siap dengan konsekuensinya. Seharusnya itu bukan kesalahan itu kalau kalian tidak siap dengan konsekuensinya, itu aja sih. Oke? Ya itu tadi kabar baik buat kalian, jadi cinta baru. Ini bisa juga orang yang sudah kalian kenal, atau kalian sudah mengalami ini, sebagian bisa jadi ini sudah berjalan, kalian sudah tahu orangnya. Bisa juga belum, tapi kalau belum, kalian bisa siap-siap, berdoa aja, semoga resonate, lalu orang itu datang ke hidup kalian. Lalu buat yang mau menikah, di sini ada peluang untuk menikahnya kelihatan jelas banget, besar. Oke, orang ini orang yang bisa diandalkan, bisa dibilang the one, jadi bagus lah. Maksudnya nggak harus buang-buang waktu dengan orang yang salah gitu kan. Kemudian ada impian, bisa jadi dalam hal pekerjaan atau kesempatan karir gitu, yang kelihatan ada pintu yang terbuka atau cahaya yang mulai terang benderang gitu, sehingga kalian tahu udah jelas jalannya ke arah mana gitu. Cuman memang semua itu butuh usaha dan effort. Oke, ya nggak masalah ya, namanya hidup itu kan memang butuh effort. Oke, itu aja dari kartu nomor 1. Semoga kalau memang itu yang kalian inginkan, itu resonate buat kalian. Itu aja. Oke, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye. Oke, untuk kartu nomor 2 ya, yang pilih King of Pentacles yang di depan itu. Oke, kalau yang saya lihat di sini, kalian ini lagi bingung banget ya. Kayaknya grup 2 ini orang-orang yang sedang butuh motivasi deh. Di sini ada Ace of Wands, kemudian ada Ten of Wands, ada Nine of Wands, ada Prince of Sword, ada Queen of Cups, ada Nine of Cups, ada Eight of Sword, Seven of Sword, Seven of Sword lagi, Six of Earth atau Six of Pentacles, Ten of Cups, dan Eight of Sword. Jadi kalian dapat kartu
Seven of Swords dan Eight of Swords 2 kali. 2 kali dari kartu yang berbeda. Jadi kalian lagi lumayan galau ya. Galaunya ini kayaknya dari percintaan dan pekerjaan deh. Oke, kalau misalkan kalian mengkhawatirkan keuangan, di sini sih kelihatannya kalian nggak perlu khawatir, karena kalaupun kalian merasa belum mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasi kalian atau keinginan kalian, materi atau pundi-pundi itu bisa datang sewaktu-waktu di saat yang tidak terduga lah intinya, dari orang yang tidak terduga. Jadi misalkan tiba-tiba kalian dihubungi oleh seorang yang perlu bantuan kalian, kemudian kalian bisa menerima pemasukan dari situ kayak gitu. Atau tiba-tiba gini, atau tiba-tiba kalau misalkan kalian ini punya usaha sendiri, sebagian dari kalian ada yang punya usaha sendiri, walaupun kelihatannya penjualan atau omset itu nggak terlalu wow gitu, cuman itu kelihatan mengalir terus sih, mengalir terus ya. Jadi apa ya, ada aja intinya, maksudnya penghasilannya atau pendapatannya itu seperti itu. Bisa jadi ada beberapa pekerjaan kecil yang sebenarnya bisa berkontribusi lah ya untuk pemasukan kalian. Jadi intinya kalau dalam pemasukan atau keuangan materi, walaupun tidak atau belum sesuai dengan gambaran yang kalian inginkan, tapi kalian nggak perlu takut kekurangan, karena kalau yang saya lihat sih masih di atas yang namanya kurang lah. Jadi maksudnya apa ya, cukup ada aja. Kalau kalian butuh sesuatu, ada aja gitu sih. Bisa juga dari pekerjaan utama kalian itu, walaupun mungkin sebagian dari kalian belum begitu puas, tapi itu bisa cukup memberikan cover untuk kalian. Jadi pokoknya kalian nggak harus takut kekurangan, nggak usah takut kekurangan, karena kalau yang saya lihat sih, kalau dari materi itu mengalir aja gitu. Apa yang kalian usahakan sebelumnya, ada juga ya yang sebelumnya sudah mengusahakan cuman hasilnya belum maksimal. Nah, tiba-tiba itu mulai datang sedikit demi sedikit gitu, mulai terbayarkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi semacam kayak investasi gitu. Entah kalian sudah melakukan apa di waktu sebelumnya, di masa lalu gitu. Nah, saat ini dan kedepannya itu akan terbayar sedikit demi sedikit, mengalir terus gitu. Jadi semacam apa ya, kayak investasi gitulah ya. Kalian sih mungkin gak berharap atau berpikiran itu akan kembali, tapi ya itu kembali dengan jalan yang tidak terduga gitu. Yang kalian tahu pada akhirnya keuangan kalian itu ada terus gitu. Seperti itu. Kemudian oke. Di sini kalau yang saya lihat sebagian ada yang galau sama percintaan juga ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini buat sebagian orang, buat sebagian yang ada di grup ini ya, di grup ini ada orang yang memang menginginkan kalian dan dia akan berusaha untuk terus mendekati kalian atau mendapatkan kalian lah. Intinya ada usaha terus menerus dari orang tersebut gitu untuk meraih kalian gitu. Cuman di situ kalian sepertinya ada keraguan gitu ya. Dan di sini kalau dari oracle-nya kelihatannya kalian itu sebagian dari kalian mungkin ada yang mengalami namanya ini ya, proses healing. Kadang itu orang memang mungkin dia sudah selesai, sudah healing, sudah selesai, udah baik-baik aja, tapi kadang itu
Ada luka yang sifatnya itu sembuh, tapi nanti kadang-kadang atau sewaktu-waktu dia bisa muncul gitu. Ya itu karena dari memori sih ya. Kayak gitu. Ya di sini sih ini pilihan kalian ya, mau memaafkan atau tidak gitu. Walaupun di kartu ini sih menyarankan untuk memaafkan, tapi ya terserah kalian. Cuman maaf itu urusan hati lah ya. Cuman setidaknya ikhlaskan gitu, semacam oke, itu terjadi ya, yang penting kalian sudah nggak harus berurusan dengan itu, move on dari situ, jemput impian kalian sendiri gitu. Kayak gitu, setidaknya itu meringankan hati kita sih untuk melangkah ke depan gitu ya. Kemudian di sini kalian juga disuruh diminta ya, diminta untuk melihat lagi kekuatan dalam diri kalian. Kalian ini sebenarnya orang yang cukup kuat lah ya. Cuman ya namanya manusia gitu ya, terkadang memang lagi down gitu, lagi butuh semangat, atau terkadang mungkin nyala apinya lagi nggak terang gitu ya, nyala apinya sedang kecil gitu. Memang ada masa-masa atau fase-fase seperti itu sih gitu. Cuman kalau yang saya lihat di sini, kalian itu akan punya kekuatan ya, akan punya kekuatan apa itu? Ya kekuatan untuk memulai sesuatu, memulai ide baru, bisa jadi gitu. Dan ini bisa berkaitan sama, ini sih berkaitan sama pekerjaan, ada ide dalam pekerjaan atau karir, ada hal yang ingin kalian coba lakukan gitu. Mungkin dari apa ya? Dari kejadian ya. Dari kejadian yang mungkin agak sedikit tidak memuaskan buat kalian gitu. Mungkin kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu, atau ada hal yang tidak bisa kalian raih, lalu intinya ada ketidakpuasan gitu ya, gitulah. Yang mungkin kalian anggap kegagalan, tapi ya udahlah ya. Cuman kalau dari kartu ini, kalau yang saya lihat, justru dari peristiwa itu atau dari keadaan itu kalian jadi teringat lagi untuk mencoba sesuatu, ide yang mungkin sudah lama kalian sempat inginkan, ingin kalian lakukan, ingin kalian coba gitu. Jadi tiba-tiba ada trigger lah untuk kalian itu mencoba hal itu, ide itu gitu. Dan ide itu saya lihat sih sebenarnya prospeknya cukup bagus ya. Kemudian kalau yang saya lihat di sini, kalau sebagian dari kalian ada yang mau punya anak, kemungkinan kalian akan menjadi orang tua. Maksudnya kalau sebelumnya belum punya anak lalu ingin punya anak, ya kemungkinan kalian akan mendapatkan anak gitu. Ya kalau yang udah punya anak, udah jadi orang tua, kemungkinan ada yang mau punya anak lagi. Gitu. Itu kalau kalian mau sih, gitu ya. Kalau kalian mau, kalau enggak ya diatur lah. Loh, diatur gimana ya? Kalau kalian mau punya anak, saya melihat sih di sini ada yang mau punya anak gitu. Ada yang bisa terrealisasikan gitu. Ada yang akan dikaruniai anak gitu. Gitu. Itu juga berita baik kan buat yang menginginkan tambahan anak atau mau memiliki anak gitu. Kemudian kalau yang saya lihat di sini, gini, ini tuh kalian kayaknya punya sebuah keinginan lebih di apa ya, pekerjaan sih, atau karir, atau impian lah ya. Tapi ini kayaknya di luar percintaan maksudnya. Oke. Awalnya kalian merasa itu berat memang ya. Ya memang itu berat, tapi
semakin kesini kalian mungkin dapat semangat lebih untuk melakukan itu, sehingga kalian on fire gitu untuk mengambil hal itu gitu. Jadi berita baiknya apa ya? Ini kalian lagi galau banget sih kalau menurut saya. Berita baiknya ya tetap harus ada lah ya. Tadi kan kemungkinan ada yang mau punya anak, kalau ada yang mau punya anak gitu. Buat kalian yang menginginkan anak, kemungkinan sebagian dari kalian ada yang bisa tercapai lah itu. Ada yang akan dikaruniai anak. Ada yang kesampaian, ada yang terrealisasikan gitu lah ya. Kemudian ini, oke. Nah ini kayaknya pekerjaan atau impian yang sudah lama kalian inginkan gitu ya. Kalian hanya butuh keberanian dan konsistensi kali ya. Keberanian aja tapi nggak dilanjutkan, itu kan buat apa ya? Keberanian untuk memulai lalu dilanjutkan terus, konsisten gitu. Nah hal itu yang saya bilang tadi, prospeknya cukup bagus. Ide yang mau kalian lakukan itu dalam hal pekerjaan, karir, ya keuangan itulah ya, itu prospeknya cukup bagus. Walaupun awalnya memang kelihatan susah banget, tapi kalian menginginkan hal itu banget kan. Nah coba direalisasikan, coba dijalankan, dan coba konsisten, karena hasilnya saya lihat cukup bagus di sini. Soal keuangan oke lah ya, kalian bisa dapat pemasukan yang tidak terduga, bisa dari sumber yang sama tapi besarnya jadi tidak terduga, tiba-tiba ada kelebihan. Bisa juga datang dari sumber yang berbeda gitu. Oke, itu dari keuangan. Jadi kabar baiknya keuangan, karir itu tadi, ide baru, kemudian anak. Lalu cinta. Ini terserah sih, karena kalau yang saya lihat di sini kalian tuh kayak galau gitu, bukannya happy banget tapi ada kegalauan. Ini kayak orang lama yang memang udah lama mengejar dan suka sama kalian sih gitu. Bisa juga hubungan yang sempat on off gitu, seperti itu. Tapi semoga aja dari hubungan ini ada jawabannya, karena di sini ada Ten of Cups gitulah. Jadi ada komunikasi yang baik. Semoga ada komunikasi yang baik, karena sebelumnya sepertinya komunikasinya jelek ya. Ada 8 pedang nih, kayak gitu. Kemudian kalian kayak gagal selalu dalam hal entah rekonsiliasi kayak atau komunikasi, kayak selalu menemukan kegagalan di situ yang berulang kali gitu. Tapi semoga saja itu ada jawaban lah. Tapi kalau yang saya lihat di sini, setidaknya ada kesempatan untuk terjadinya komunikasi lagi. Jadi silahkan dicarikan jalan keluar untuk kalian berdua, kebaikan kalian berdua, kebahagiaan kalian berdua. Di sini ada Ten of Cups. Jadi sebagian bisa jadi ada komunikasi dengan orang lama. Semoga komunikasinya ada perbaikan lah. Sebagian ada orang baru. Saya nggak bilang orang baru ini bisa jadi ada yang sudah kalian kenal, kalian sudah sempat dekat sama dia, cuman masih taraf pendekatan bisa jadi. Tapi bisa juga ada yang baru kemungkinan akan kalian temui gitu ya. Tetapi saya nggak bilang orang baru itu adalah orang yang akan punya hubungan panjang sama kalian sih. Saya nggak bilang iya atau tidak ya, tetapi cukup untuk mewarnai hari-hari kalian ke depan lah ya intinya. Itu nanti kembali ke kalian sendiri pastinya, oke? Seperti itu. Karena kalau yang saya lihat dari grup ini tuh masih banyak kegalauan gitu ya. Lalu ada juga pesan yang saya dapat di sini, ada yang mau menikah juga, lalu mau punya menikah dan punya anak lah intinya gitu. Tapi ada pernikahan dan ada anak gitu. Jadi ya itu bisa jadi kabar bahagia lah ya, menikah dan dapat anak tidak lama gitu. Pokoknya kartu
pesan menikah dan pesan memiliki anak itu kesempatannya lumayan kelihatan besar sih di sini. Gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Ingat ya bahwa ini general reading, apa yang dibaca di sini, yang terbaca di sini itu beberapa kabar pesan ya. Tidak harus semua pesan itu untuk kalian, tidak harus semua kabar baik itu untuk kalian. Bisa jadi sebagian untuk kalian, sebagian untuk yang lain, karena ini kolektif energi. Oke. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye. Oke, untuk kartu nomor 3 ya. Di sini ada Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, Two of Wands, Prince of Cups, Prince of Cups, Eight of Wands, Ten of Cups, the Emperor, Three of Cups, Ace of Earth atau Ace of Pentacles. Jadi ada dua ya Ace of Pentacles-nya, kemudian Prince of Wands, Ace of Air atau Ace of Sword, Ten of Sword. Oke. Oracle-nya belum saya ambil. Tapi kalau yang saya lihat di sini, ingat ya, ini hanya general reading dan berita baiknya itu tidak harus semuanya buat kalian, sebagian buat kalian, sebagian buat yang lain gitu. Kalau semua berita baiknya itu kalian alami juga nggak ada masalah sih ya, kalian beruntung berarti, oke? Jadi nggak harus diambil semuanya, yang resonate aja. Kalau yang saya lihat di sini, kalian mungkin sebagian dari kalian ada yang menjalankan ide atau bisnis atau usaha atau proyek gitu ya, atau punya project sendiri gitu, atau sama collab lah atau sama orang lain. Kalau yang saya lihat sih awalnya mungkin itu hasilnya kayak biasa-biasa aja atau belum kelihatan hasilnya, atau ya nggak memuaskan lah buat kalian, nggak cukup memuaskan. Nah, kalau yang saya lihat ini ke depannya, ini mulai tiba-tiba itu ada hasilnya, ada hasil yang lebih gitu. Jadi tiba-tiba mulai kelihatan prospeknya yang bagus di sini. Jadi untuk pekerjaan, karir atau hal baru yang sudah kalian lakukan atau akan kalian lakukan, di sini kelihatannya itu mulai kelihatan hasil yang cukup signifikannya ke depan ini. Gitu. Jadi ya, kemudian kalau dari keuangan saya pikir kalian lumayan banyak pemasukan ya. Kalian bisa jadi mengerjakan beberapa hal juga. Jadi kalau dalam karir oke sih ini. Apa namanya? Bahkan ada pemasukan baru tambahan yang menjalankan project atau mau membuat project atau usaha itu hasilnya mulai pesat nih. Saat-saatnya hasil itu mulai kelihatan pesat lah gitu. Kemudian ada yang mau mengajak serius nih sama kalian, ada yang mau mengajak serius. Oke. Ini kalian itu, sebagian dari kalian ada yang terlibat dengan orang lama dan orang baru. Orang baru ada yang mau mengajak serius sama kalian, atau mau dibilang baru itu relatif ya, tapi ini relatif baru gitu. Sepertinya relatif baru, tapi nggak harus juga dia orang baru sih. Maksudnya gimana ya? Saya melihat sih ini energinya energi baru gitu. Jadi ya barunya itu berapa lama itu ya macam-macam ya, tapi kayaknya relatif baru lah ya. Kemungkinan sih bukan mantan, lebih fresh gitu kelihatannya gitu. Oke. Ya jadi masih fresh gitu orangnya. Jadi kemungkinan sih ya relatif lah, relatif baru gitu. Orang itu mengajak serius ya kalau yang saya lihat di sini. Dan kalian ini terjebak antara orang ini dengan orang di masa lalu yang hubungan kalian itu sebelumnya mungkin on off ya gitu. Jadi saya juga di sini melihat ada rekonsiliasi sih dengan orang lama. Oke.
Kalau ini bukan, ini ada dua kemungkinan ya. Pertama, rekonsiliasi sama mantan kalian atau orang lama, orang yang sudah pernah kalian, ya udah kalian kenal sebelumnya, kalian udah pernah deket, entah statusnya apapun itu, intinya kalian sudah pernah dekat, cuman mungkin sempat off, sempat ada masalah. Di sini ada Ten of Swords gitu ya. Kemudian kemungkinan ada rekonsiliasi, ada pertemuan lagi, komunikasi lagi dengan orang yang lama itu. Kalau kalian nggak merasa itu orang yang sudah kalian kenal, ya bisa jadi kalian punya spiritual connection di sini gitu, kayak gitu. Tapi kalau saya melihat sih ini bisa rekonsiliasi, memang benar orang lama alias mantan di sini, bisa juga rekonsiliasi sama spiritual connection kalian gitu. Oke, tapi kalau yang saya lihat di sini, ini kalian rekonsiliasi atau balikan lagi atau ada komunikasi lagi sama mantan, terserah itu mau mantan pacar, mantan pasangan apapun ya, kemudian mantan gebetan, kayak terserah. Pokoknya intinya orang yang sudah pernah dekat sama kalian sebelumnya. Hubungan kalian sempat on off, tapi sepertinya dia ada kerinduan gitu, keinginan untuk kembali. Jadi kemungkinan ada komunikasi yang terbuka gitu. Di sini saya buka kartu lagi ya, dan ada Prince of Cups-nya itu 2 kali ya. Dan di sini ada Six of Cups. Jadi lebih ke orang lama ya. Nah, cuman kalian ini di sini ada Queen of Sword dan ada Ten of Sword. Seperti kalian itu juga sudah males sih sebenarnya mungkin sama dia gitu. Jadi sudah capek. Ini bisa jadi pertemuan ini juga untuk mengakhiri drama atau dinamika hubungan kalian sebelumnya, karena mungkin sudah diputuskan bahwa kalian akan memilih sama siapa gitu. Karena kan tadi saya bilang ada orang yang energinya relatif masih baru, segar gitu, yang memang memberikan komitmen pada kalian gitu, dan kalian melihat dia lebih menjanjikan gitu. Jadi bisa juga pertemuan kalian ini nanti, rekonsiliasi nanti ini juga bisa menjadi akhir. Itu kalau kalian mau, terserah kalian semuanya, oke? Tapi saya melihat di situ ada rekonsiliasi, ada komunikasi terbuka dengan orang lama, ada orang baru yang energinya masih segar, dan sebenarnya baik orang lama dan orang baru itu sebenarnya sama-sama serius sih. Cuman mungkin orang lama ini terjebak dalam hubungan yang kurang stabil gitu. Tapi orang lama tadi lebih pada situasinya ya, sama kalian itu terjebak di hubungan atau ya emosi yang kurang stabil ya, hubungan kalian belum stabil gitu, yang tidak stabil ya. Saat kalian bersama itu emosinya jadi tidak stabil juga, yang membuat hubungan itu jadi tidak stabil, komunikasinya juga seperti itu. Tapi kalau orang baru ini yang energinya masih baru ini kelihatannya, itu kalian melihat dia itu lebih stabil orangnya juga gitu, lebih menjanjikan. Kalian itu merasa punya banyak punya banyak kepercayaan ya, ekspektasi atau harapan sama orang inilah intinya gitu. Tapi tidak semua dari kalian harus seperti ini. Bisa jadi sebagian dari kalian memang hanya bertemu dengan orang baru ini, orang yang energinya relatif baru ini. Tapi sebagian dari kalian ini memang ada juga yang mengalami rekonsiliasi atau komunikasi yang terbuka dengan orang lama. Jadi ada orang lama dan orang baru, tapi ada juga yang mungkin hanya orang baru saja. Karena ini kan kolektif energi, tidak harus semuanya kalian alami. Tidak semua hal baik ini kalian alami sendiri gitu, bisa dibagi-bagi lah, oke? Kemudian kalau saya lihat di sini, berita baiknya itu sumber pemasukan kalian sepertinya ada yang bertambah ya. Atau soal keuangan finansial itu kedepannya ini makin bagus kalau yang saya lihat, dan kalian itu kelihatan makin happy dan makin stabil dengan hidupnya sih kalau yang terlihat cukup jelas di sini gitu. Jadi ada hal-hal yang sudah kalian upayakan sebelumnya yang tiba-tiba itu hasilnya itu tadi saya udah bilang mulai kelihatan hasil yang prospektif itu ke depan ini, baru-baru ini gitu.
Tapi intinya dalam keuangan bagus ya. Bisa pemasukan dari beberapa tempat, kemudian keuangannya mengalir, banyak banyak itu relatif, tapi ada beberapa kesempatan lah ya yang terbuka untuk kalian yang bisa mengangkat karir kalian lagi atau menambah penghasilan kalian lagi. Itu kalau yang saya lihat di sini. Oke, kemudian kalau yang saya lihat di sini nih Ace of Sword. Oke, ini lebih menjelaskan pada situasi hubungan kalian. Mungkin kalian memang sudah ingin serius, ingin melangkah ke arah pernikahan. Di sini ada Ten of Cups dan kebetulan ada orang juga yang bisa bisa menawarkan hal itulah, memberikan ya komitmen itu, oke? Seperti itu. Oke, itu saja dari kartu nomor 3 ya. Bentar, oracle-nya ini ada lagi sih. Oke. Iya sih. Kalau yang saya lihat di sini kalian tuh lebih kemungkinan akan menjalani hubungan dengan orang yang tidak ragu menunjukkan bahasa cintanya gitu. Bukan hanya lewat kata-kata yang sok romantis ya. Tapi dia itu memang menunjukkannya lebih ke sikap dan perhatian gitu. Dan hubungan ini adalah spiritual connection. Jadi saya pikir ya semacam ultimate soulmate gitulah ya. Jadi ya kemungkinan ini adalah orang yang akan kalian nikahi atau ini adalah the one. Kemungkinan kalian punya hubungan yang panjang sama orang ini. Nah ini disuruh, ini tuh mengingatkan saya juga bahwa kemungkinan kalian ini akan memperoleh banyak materi dari passion kalian. Passion atau bakat atau hal yang kalian lakukan passion dalam hal pekerjaan ya. Katanya kalau pekerjaan itu sesuai passion itu artinya karir ya. Terserah lah, itu hanya definisi aja. Tapi passion di sini bidang, lebih ke bidang ya. Maksudnya bidang yang menjadi passion kalian. Nah, kalian bisa memperoleh banyak sumber penghasilan di situ dan passion kalian tuh bisa bikin kalian relatif kaya gitu lah. Kaya tuh relatif kan. Tapi lumayan gitu, lumayan mengalir deras lah ya. Tapi ini bisa mengangkat materi kalian banget, mengangkat level finansial kalian juga gitu. Jadi kalau kalian merasa punya suatu passion atau bakat gitu, hati-hati karena bakat kalian tuh bisa bikin kalian jadi cukup kaya gitu lah ya, secara finansial maksudnya. Oke, itu saja kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye. Oke, untuk kartu terakhir, kartu nomor 4 ya. Jadi yang memilih Nine of Pentacles ini, di sini ada Ten of Wands, ada Two of Pentacles, The Chariot, King of Pentacles, Nine of Swords, The Magician, Three of Cups, Eight of Cups, Page of Swords, King of Pentacles lagi, King of Earth atau Pentacles. Jadi ada 2 ya King of Pentacles-nya. Kemudian ada Ten of Pentacles, The Empress. Oke. Jadi kalian ini sebenarnya udah lumayan melalui masa yang cukup berat atau membingungkan gitu. Tidak tenang. Kalian merasa mungkin jalannya di situ-situ aja. Bebannya berat, tapi kalian berusaha untuk membawa itu, berusaha untuk mengangkat itu gitu. Di tengah-tengah rasa kekhawatiran bahwa ini